Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Nur Aliza Haryanti, NIM 2102021. Saya di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai manajemen budidaya ikan bandeng. Ikan bandeng. Ikan bandeng yang memiliki nama latin Canis canos merupakan ikan konsumsi yang memiliki permintaan cukup tinggi. Selain rasa yang lezat, ikan ini memiliki kandungan gizi yang tinggi. Banyak para masyarakat berlomba-lomba melakukan inovasi dalam pengolahan ikan ini. Sehingga dengan tingkat permintaan yang tinggi, tak jarang dijumpai masyarakat melakukan budidaya ikan bandeng. Dalam pembudidayaan ikan bandeng, ada pun perencanaan dan jadwal budidaya yang dapat kita lakukan, yaitu satu siklus budidaya tambak ikan bandeng sekitar 6 bulan, yang terdiri dari 1 bulan persiapan, 1 bulan penggelondongan, dan 4 bulan pembesaran. Dapat dilihat pada tabel, yaitu pada bulan pertama, jenis kegiatan yaitu persiapan tambak, dapat dilakukan pada minggu pertama hingga minggu keempat, yang mana pada persiapan tambak ini sudah dilakukan proses pembenihan pada hatchery dengan ukuran benih 1 cm. Lalu pada bulan kedua dapat dilakukan proses penggelondongan yang mana dilakukan pada minggu kelima hingga minggu ke-9 dengan ukuran benih yang bervariasi mulai dari 2 sampai 3 cm pada minggu kelima dan ke-6 dan pada minggu ke-7 sampai 9 memiliki ukuran benih 5 sampai 6 cm. Lalu pada bulan ketiga, keempat, kelima, dan keenam dilakukan proses pemeliharaan, yang mana di sini proses dari benih sampai dengan ikan siap panen atau ikan memiliki ukuran untuk konsumsi. Adapun tahapan budidaya ikan bandeng. Yang pertama, hatchery. Yang kedua, penggelondongan, dan yang ketiga, pembesaran. Pada hatchery ini, proses pembenihan dilakukan pada benur berukuran 1 cm atau kurang. Untuk proses yang kedua, ini adalah proses penggelondongan. Pada proses penggelondongan dibagi menjadi 4 tambak, yang mana pembedanya adalah bibit-bibit nener atau bibit bandeng itu dibedakan berdasarkan ukurannya. Dari tambak 1, 2, 3, dan 4 ini memiliki ukuran bibit yang berbeda-beda. Untuk tambak keempat, biasanya bibit sudah berukuran 15 cm yang mana siap untuk dilakukan atau siap digunakan sebagai bandeng umpan. Lalu proses pembesaran ini berlangsung kurang lebih 2-3 bulan sehingga ukuran dari bandeng tersebut dapat dipanen dan ukuran konsumsi. Adapun poin-poin penting dalam pemilihan lokasi untuk budidaya ikan bandeng. Yang pertama, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Yang kedua, kelayakan lokasi untuk tambak budidaya ikan bandeng. Dan yang ketiga, standar nasional yang berkaitan dengan ikan bandeng. Yang keempat, legalitas usaha. Yang kelima, standar nasional yang berkaitan dengan ikan bandeng. Persiapan lahan tambak bandeng. Adapun 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam persiapan lahan. Yang pertama, perbaikan konstruksi tambak untuk petak pembesaran. Yang kedua, pengeringan tanah dasar. Yang ketiga, pengapuran. Yang keempat, pemupukan. Dan yang kelima, pengisian air. Pemilihan benih ikan bandeng atau nener. Yang pertama, ukuran seragam, minimal 95% dan tidak cacat. Yang kedua, pergerakan lincah. Yang ketiga, warna tubuh transparan dan isi perut terlihat penuh. Yang keempat, responsif terhadap pakan yang diberikan. Dan yang terakhir, umur minimal 18 hari dengan ukuran tubuh 1,6 cm. Yang perlu diperhatikan yaitu sediaan nener yang unggul dan bebas penyakit, berasal dari hatchery atau pembenihan yang sudah bersertifikat CBIB.
atau cara pembenihan ikan yang baik. Hindari sumber bibit yang tidak jelas sumber dan kualitasnya. Adapun hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada saat transportasi nener ke kolam pembesaran. Yang pertama, pengangkutan nener sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari agar nener tidak stres akibat dari perbedaan suhu. Yang kedua, memastikan jumlah nener sesuai dengan ukuran kantong plastik dan kandungan oksigen untuk menghindari nener mengalami stres dalam pengangkutan. Yang ketiga, bila perjalanan ditempuh lebih dari 3 jam, turunkan suhu air dalam kantong menjadi sekitar 24 derajat Celcius agar nener tidak aktif. Yang terakhir yaitu kepadatan nener dalam kemasan disesuaikan dengan waktu tempuh. Adapun penebaran benih. Penebaran benih yaitu pertama melakukan aklimatisasi atau adaptasi terhadap lingkungan air baru pada benih yang telah tiba di lokasi. Caranya, kantong yang berisi nener dimasukkan ke dalam tambak, kemudian ditunggu beberapa saat hingga suhu dalam kantong relatif sama dengan suhu di luar kantong. Setelah itu, buka kantong secara hati-hati, kemudian dibiarkan nener keluar sendiri dari kantong atau dilepaskan secara perlahan-lahan. Berikutnya yaitu proses pemeliharaan. Pemeliharaan disesuaikan dengan tujuan produksi. Tujuan produksi ada dua, untuk penggelondongan ataupun konsumsi. Ini proses pembesaran ikan yang bertujuan untuk gelondongan. Umumnya dilakukan selama 15 hingga 60 hari. Penggelondongan dilakukan pada nener sebelum ditebar pada petak pembesaran. Jumlah nener yang ditebar sebanyak 100 hingga 200 ekor per meter untuk gelondongan awal dengan luas petakan 2.500 meter dengan kedalaman 60 cm. Kepadatan sangat ditentukan oleh target produksinya. Panen nener penggelondongan dilakukan secara parsial. Sedangkan ini adalah pembesaran untuk ikan bandeng yang tujuannya sebagai konsumsi. Setelah nener mencapai ukuran gelondongan serta pakan alami sudah tumbuh di tambak, tahap selanjutnya adalah menebar benih. Waktunya penebaran dilakukan pada pagi atau sore hari. Jika kondisi perairan tambak baik dan pakan alami cukup, maka dengan pemeliharaan selama 3-4 bulan di petak pembesaran, maka ikan bandeng dapat mencapai ukuran 300 hingga 350 gram per ekor atau 3 ekor per kilogram. Adapun hal penting yang perlu dilakukan pada saat budidaya ikan bandeng yaitu pengelolaan kualitas air. Kualitas air sendiri dapat berupa oksigen terlarut, amonia, terus bahan organik total, dan sebagainya, seperti yang ada di tabel. Adapun angka-angka optimum pada kualitas air tersebut dengan pengelolaan yang sesuai. Seperti contohnya oksigen terlarut. Optimumnya adalah 4-8 jika kurang dari tersebut dapat dilakukan pergantian air. Adapun contoh lain yaitu keasaman atau pH. pH yang optimal yaitu 7,5 hingga 8,5. Jika kurang dari angka tersebut atau lebih dari angka tersebut dapat dilakukan pengapuran. Berikut adalah penanggulangan atau jenis-jenis penyakit yang sering terjadi pada ikan bandeng. Selain penyakit juga terdapat hama yang menyerang pada ikan bandeng. Yang pertama, hama pemangsa, yaitu burung-burung. Seperti pada gambar tersebut, banyak burung-burung yang berada pada tambak.
Akibat yang ditimbulkan yaitu memakan bandeng yang dipelihara pada tambak penggelondongan. Ini jika dilakukan pada proses penggelondongan atau proses pembesaran ikan bandeng yang bertujuan untuk penggelondongan. Nah, untuk penanggulangannya sendiri, yaitu mengaplikasikan jaring pelindung atau alat pengusir burung, meninggikan air tambak minimal 70 cm, dikarenakan kaki dari burung yang mengkonsumsi ikan yaitu panjang. Adapun hama jamret atau udang-udang kecil, akibat yang ditimbulkan yaitu mengganggu insang ikan bandeng, pertumbuhan ikan bandeng menjadi lambat. Cara penanggulangan dari hama tersebut yaitu dengan menangkap hama pada malam hari dengan bantuan lampu dan serok, mengganti air dan juga saringan dengan mata jaring yang lebih kecil. Perlu diperhatikan, sesuai standar sertifikasi ekolabel internasional, dilarang membunuh hama seperti burung, ular, biawak. Sebaiknya menggunakan alat pengusir untuk menakuti atau jaring pelindung tambak. Penyakit pada ikan bandeng. Penyakit cold yang biasa berjangkit pada saat terjadinya perubahan cuaca mendadak, seperti hujan deras ataupun penurunan suhu air. Tanda-tandanya yaitu bandeng menjadi lemah, nafsu makan berkurang, dan warna kulit menjadi pudar yang tampak nyata setelah 2-3 hari. Cara penanggulangannya sendiri yaitu pergantian air secara rutin dapat mengurangi penyakit. Penggunaan bahan kimia untuk menanggulangi penyakit tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi terpaksa. Dalam proses pembudidayaan ikan bandeng, adapun hal yang perlu kita lakukan mungkin sepele, namun hal ini dapat membantu dalam proses pembudidayaan yang kita lakukan, yaitu laporan aktivitas budidaya, pencatatan kondisi tambak bandeng, dan variabel lingkungan secara rutin bermanfaat untuk menganalisa hubungan sebab akibat antara kondisi ikan bandeng dengan kondisi lingkungan. Hal ini akan berguna dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam pengembangan budidaya tambak bandeng. Monitoring dapat dilakukan dengan menggunakan tabel atau form monitoring oleh kelompok pembudidaya. Pada sisi kanan adalah contoh form untuk monitoring. Dapat diberikan kolom kondisi tambak, terus adapun kolom untuk bulan yang akan dilakukan monitoring. Dan untuk monitoring seperti kualitas pada air ataupun pengukuran pertumbuhan itu dapat dilakukan setiap 2 minggu. Dapat dilakukan pemberian tabel 1, 2, 3 sampai 14. Ini setiap tabelnya merupakan tiap 2 minggu sekali. Adapun pengukuran pertumbuhan ikan itu seperti berat ikan, suhu, kadar garam, dan pH. Adapun penanganan pada pas panen maupun pasca panen. Panen dilakukan pada pagi hari saat usus kosong dan menghindari kerusakan organ pencernaan. Air tidak dikurangi dan menggunakan waring untuk menghindari sisik lepas. Bandeng diserok secara total menggunakan kerikil, kemudian dipindahkan ke terpal atau hapa menggunakan keranjang. Untuk membuat bandeng tetap segar, dapat dilakukan beberapa tips atau langkah-langkah berikut, yaitu pemanenan dilakukan dalam keadaan ikan hidup, tidak mati dalam tambak. Terus dalam pemanenan ikan diperlakukan baik, menghindari melempar sembarangan yang menyebabkan ikan luka. Ikan yang sudah dipanen dicuci untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Ikan bandeng yang sudah dicuci didinginkan dengan es. Ikan bandeng yang sudah dicuci dan dies siap dikemas dan dikirim ke tempat penjualan. Packing pada hasil pemanenan. Sebelum dikemas, ikan bandeng disortir
berdasarkan ukuran dan kualitas yang sama untuk memudahkan pengelompokan dalam wadah packing. Yang dapat kita lihat pada gambar yaitu persiapkan wadah ikan bandeng yang kedap suhu berupa styrofoam, box plastik atau fiberglass yang berinsulasi, sehingga ikan bandeng segar dan tahan lama. Wadah yang sudah dipersiapkan ditaburi dengan es batu yang telah dihancurkan untuk pada bagian sisi dasar. Kemudian, lalu ikan bandeng hasil panen yang sudah bersih dapat dimasukkan atau ditumpuk pada lapisan atas es. Kemudian ditutup kembali dengan lapisan es kedua hingga seterusnya hingga box penuh. Dan untuk lapisan paling atas tidak disarankan untuk lapisan bandeng atau susunan bandeng, tetapi disarankan untuk lapisan es batu sehingga bandeng yang ada pada box tidak mengalami kerusakan dan juga lebih awet dalam keadaan segar. Kemudian ada menjaga lingkungan budidaya. Tidak membuang sampah di sekitar tambak dan saluran air sebab akan mencemari lingkungan. Lalu dilarang membuang limbah beracun, berbahaya dan berbau atau limbah B3 seperti oli, merkuri dari baterai dan lain-lain. Kemudian tidak membuang udang atau ikan yang terkena penyakit ke perairan umum atau saluran air dan pantai. Tidak melakukan pembasmian rumput dengan herbisida atau pestisida pada tanggul selama proses pemeliharaan. Menghindari penggalian tanah dasar tambak selama masa pemeliharaan karena bisa berakibat pada meningkatnya kandungan zat besi atau pirit tanah dan menurunkan pH tanah. Hal yang perlu dilakukan dalam budidaya ikan bandeng yaitu dengan analisa usaha budidaya. Analisis atau analisa usaha budidaya ini sangat diperlukan agar budidaya yang kita lakukan itu akan berkelanjutan. Dan kita juga tahu bahwa hasil dari tambak atau hasil dari budidaya kita ini hasilnya seperti apa sebagai evaluasi untuk budidaya selanjutnya. Dapat dilihat pada tabel, yaitu untuk analisa usaha ini kita membagi menjadi dua, yaitu kondisi tambak dan jumlah atau nominal yang kita keluarkan atau yang kita dapat. Jika kita melakukan sewa tambak, maka kita memasukkan nominal untuk sewa tambak itu berapa, dan kita harus menghitung pengeluaran-pengeluaran apa saja yang kita keluarkan pada saat proses budidaya 1 kali siklus. Jika dicontohkan pada tabel yaitu pengeluaran pada 1 kali siklus yaitu 3.145.000. Total pengeluaran yaitu 3.145.000. Lalu penerimaan atau hasil dari penjualan hasil panen yang kita lakukan yaitu 6.800.000. Nah, dapat kita hitung dari hasil penjualan atau hasil budidaya dikurangi dengan pengeluaran budidaya, yang mana terdapat nominal 3.655. Nah, untuk nominal tersebut merupakan keuntungan pada satu siklus budidaya. Dengan begitu, kita dapat menganalisa bahwa budidaya yang kita lakukan itu menguntungkan atau merugikan, yang mana dapat dilakukan evaluasi untuk budidaya selanjutnya. Adapun aspek sosial usaha budidaya bandeng yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak yang masih usia sekolah, sesuai dengan ketentuan ILO dan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua, tindakan disiplin atau sanksi yang diberikan kepada pekerja yang melanggar aturan atau kesepakatan harus melalui mekanisme yang benar.
Lalu, adapun usaha budidaya yang dilakukan harus memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat untuk menjaga hubungan dengan tetangga atau masyarakat sekitar. Yang keempat, diskriminasi tenaga kerja harus dihindari. Tidak boleh ada pemaksaan dalam melakukan pekerjaan dan harus memperhatikan waktu kerja sesuai peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Terima kasih. Itu adalah pemaparan hasil dari kerja kelompok 2 mengenai manajemen budidaya ikan bandeng yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.